Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 02, Ibu Hajah Siti Rahayu MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Malakasari 02, Bapak Dr. Andes Samsudin MPD. Yang terhormat Ibu Wali Kelas 6C, Ibu Nini SPD, serta Bapak Ibu orang tua wali murid ya, siswa kelas 6 ABC SDN Malakasari 02. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul, walaupun hanya lewat online ya Bapak Ibu. Harapannya kita bisa offline, tapi ternyata tidak bisa, masih keadaannya seperti ini. Ya Alhamdulillah, kita bisa berkumpul untuk mendengarkan atau menerima materi tentang sosialisasi ujian sekolah 2022 yang sudah benar-benar di depan mata Bapak Ibu ya, karena hanya dalam hitungan hari saja akan dilaksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Pur di mute aja deh Mas Pur ya. Mas Pur tolong di mute aja deh. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena tadi mau di kelas ada anak kurit ya. Di mute admin aja. Iya. Okay. Dari adminnya Mas Pur. Iya ya. Oke, saya lanjut kembali ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bu ya. Hari ini agenda kita hari ini adalah mengikuti sosialisasi tentang ujian sekolah kelas 6 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Siti Rahayu MPD, sekaligus kegiatan kelas 6 secara keseluruhan. Jadi nanti mohon disimak dengan baik, apapun pertanyaan dari Bapak Ibu yang selama ini mungkin masih tersimpan ya, belum sempat ditanyakan kepada pihak sekolah, nanti bisa ditanyakan, apapun silahkan ditanyakan. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana kelas 6 ini, kegiatan selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan, bisa ditanyakan. Itu pendahuluan dari saya itu. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada kita. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus langsung dengan pemaparan ya oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 02, Ibu Hajah Siti Rahayu MPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Nuriana ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Robbi sori sodri wa yassiri amri warul udah tama milisani yafqahu qaulin. Pada kesempatan hari ini ya, saya seyogyanya kita ingin bertemu. Kemarin sudah dibuat surat undangannya ya Pak. Terus kemarin saya ada konferensi PGRI, lalu dinasehati, dikasih petuah oleh Bu Kadis bahwa kita belum boleh untuk berkumpul ya. Bisa 2 sesi, berarti saya mau menyampaikannya sampai dua sesi gitu ya. Sesi pertama dan sesi kedua.
Namun waktunya juga kita akan ada mengenai bagaimana sih pelaksanaan ujian ini. Saya kepala sekolah diundang oleh pengawas nanti di kalender 10 sekitar jam 11. Ya, itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Samsudin MM, yang saya hormati wali kelas 6A, B, dan C, dan yang saya hormati wali murid kelas 6A, B, dan C. Terima kasih, kemarin kita kelas 6B ya, ada tersandung sedikit, namun kita sudah dapat atasi. Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu mengenai hal-hal yang buruk tentang SD kita. Alhamdulillah, namun seperti janji saya dengan 6B, saya belum bisa mengumpulkan karena yaitu kita tidak boleh mengumpulkan orang terlalu banyak. Begitu seperti kelas 6 ini, Bapak Samsudin senangnya tatap muka aja Bu, jangan Zoom, takutnya tidak fokus gitu. Ya mudah-mudahan fokus deh, cuman karena kita kan ada ada instruksi tidak boleh mengadakan secara tatap muka ya. Kita boleh melakukan secara Zoom. Makanya kemarin sebelum Sidanira kemarin harusnya itu kita udah kumpul Pak. Namun yaitu karena belum waktunya juga secepat itu, semua itu berita itu cepat Pak. Hari ini deadline-nya besok. Hari ini dikasih, 2 hari kemudian deadline-nya harus selesai. Begitu ya Pak. Jadi saya minta maaf, kita hanya bisa melalui Zoom. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu wali murid kelas 6A, B, dan C paham ya Bu ya. Bapak, baiklah. Di sini saya akan memaparkan apa saja yang dilakukan. Nah ini mungkin sudah ya, yang ini mungkin sudah diterima oleh Bapak dan Ibu ya Bu ya, oleh wali murid kali ya, oleh wali kelas baik 6A atau 6C yaitu tata kelola kelas 6. Di sini pengisian sudah selesai. Terus PTS sudah selesai, alhamdulillah ya. Terus PAT-nya juga selesai kemarin ya, tanggal 25 Maret sudah selesai. Nah, ini praktek tinggal agama ya Bu Nuri ya. Agama yang belum selesai, beberapa anak sedang melakukan prakteknya ya. Nah, 1 April ini pengarahan pengawas. Nah, besok kita pengarahan, hari ini juga pengarahan jam 11. Besok kita ada pengarahan lagi dari Bapak pengawas. Terus tanggal 7 dan 8, uji coba sekolah, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Jadi nanti di tanggal 7, 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dengan IPA. Yang kedua PKN dengan matematika, hari keduanya yaitu hari Jumat, Kamis dan Jumat, ini kelas 6 akan mengadakan tryout ya, uji coba. Lalu tanggal 11 sampai tanggal 18 kita ujian sekolah ya Bapak Ias. Tadinya hanya 5 kelas, ternyata dari Monefnya itu 1 kelas itu 16 anak. Ya, karena kita ada 3 sekolah berarti harus 6 kelas. Jadi kita sudah 6 kelas. Kebetulan Bapak dan Ibu guru kita kurang kalau yang KKI atau yang PNS, jadi kita masukkan yang honor murni ya. Jadi 2 orang itu baru kita pas untuk melakukan sebagai pengawas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah, nanti kita akan laksanakan dan sudah siap dengan fotonya, sudah siap dengan name tag-nya. Anak di tanggal 11 sampai tanggal 18, dari tanggal 7 sampai 8 kita sudah siap. Soal pun sudah siap. Insya Allah hari ini nanti jam 11 saya akan berkumpul di kalender 10 untuk
membawa soal tryout dan ujian ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau seandainya ya mudah-mudahan Malakasari 02 sehat semua, tidak ada yang susulan ya. Kalau ada susulan nanti di tanggal 19 sampai tanggal 21. Ya Bapak Ibu, nah itu. Nah pengumuman di bulan Juni cuma hanya tidak diberitahu kapan tanggalnya. Dan pelepasan juga akan diadakan di bulan Juni juga tanggalnya belum menyusul ya. Nah ini pelepasan mungkin sesederhana mungkin ya Bapak Ibu, karena kemarin juga kita telah diterpa gosip yang tidak enak oleh wartawan, jadi mungkin kita ya sesederhana mungkin ya Bapak Ibu pelepasan kita dari sekolah. Di sekolah tidak bisa, tidak boleh di luar. Itu sudah harga mati yang sudah terapkan oleh dinas ataupun sudin ya. Ini takalanya ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan tayangkan mengenai ujian sekolahnya. Nah, ujian sekolah SDN Malakasari 02 yaitu tahun pelajaran 2001-2022 ya. Ya ini. Nah, ini ada suratnya, kita penyelenggara satuan pendidikan harus melakukan ujian sekolah dan sudah ada petunjuk teknisnya. Ya, kita sudah menerima itu ya bernomor 2006 tahun 2022 ya Pak. Nah, lanjutnya peserta ujian sekolah dan UPK di satuan pendidikan. Persyaratan peserta didik untuk menjadi calon peserta ujian sekolah atau UPK di satuan pendidikan sebagai berikut. Untuk SD, SDLB dan paket A ya, ini yang setelah di luar di paket A ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu ya. A telah atau pernah mengikuti pendidikan pada tahun terakhir terakhir SD, SLB atau program paket A. B memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 untuk peserta didik pada SD, SD SLB, dan paket A. Program paket A terdaftar di tingkat 2 kelas 6 pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2021. Ya, lanjut ini. Nah, mata pelajaran yang diuji yaitu tertulis, pendidikan agama dan budi pekerti PAI, dan ada juga yang agama Kristen diuji juga PAK, pendidikan agama Kristen. Terus pendidikan kewarganegaraan, oh ya agama ada prakteknya ya Pak, baik Islam ataupun Kristen prakteknya ada. Bahasa Indonesia juga ada praktek dan tertulis. Prakteknya kemarin pidato, menulis ya sudah terlaksana. Matematika tertulis saja. IPA juga ada prakteknya mengenai arus ya, mengenai yang sudah diuji kemarin praktek. Listrik, Bu. Ya. Harusnya ada listrik ya. Harusnya ada pencakokan ya Bu. Apa tidak ada ya? Hanya listrik aja ya Bu Nuri? Iya, listrik saja. Listrik aja ya. Yang dulu mah tahun-tahun lalu ada cangkok ya Bu ya, tapi ini hanya listrik. Iya. Terus IPA, IPS, nah ini hanya tertulis. Seni budaya dan keterampilan tertulis dan praktek dengan membuat lampion. Ya tadinya harusnya yang bermanfaat, namun ya tergantung dari dana juga ya, harusnya bisa membuat taplak ya, tapi tahun ini dengan menggunakan kertas krep, kertas minyak ya kalau kita itu ya udah jadi ya. Terus berikutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK yaitu tertulis dan praktek kemarin sudah oleh Pak Hardono ya. Lalu bahasa Inggris juga sudah dilaksanakan, tinggal tertulisnya semua, prakteknya sudah semua sudah selesai.
tinggal kita tadi yang sudah kita lihat pada tata kala kelas 6, tinggal tryout dan ujian. Ya, lanjutnya. Nah ini Bapak, bentuk soal ujian sekolah, kalau dulu hanya pilihan ganda Pak. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah bentuk soalnya tuh ada 3, pilihan ganda, isian, dan uraian. Nah, untuk agama tuh 35 semua pilihan ganda, kecuali matematika hanya 25. Tapi isiannya 10, uraiannya 10 semua untuk bidang studi, ya. Terus bagaimana Bu untuk olahraga? Saya rasa kisi-kisinya sudah dikasih ya Bu Nuri ya untuk kelas 6. Ya, sudah. Sudah. Kalau kemudian kisi-kisinya ada, silakan dipelajari ya. Maklum kemarin belum gurunya belum memberikan teori. Namun untuk kedepannya ini, insya Allah kita menekankan kepada Pak Hardono sebelum praktek setengah jam atau 20 menit kita harus memberikan teori supaya anak itu mengerti, karena kita ada ujiannya, ujian teorinya ada ya, bukan hanya ujian praktek saja. Gitu ya Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah upayakan. Selanjutnya ini pelaksanaannya nih Pak. Nah, ini sudah semuanya sampai hari Senin tanggal 18 ber-AK dengan bahasa Indonesia hari Senin. Yang keduanya pendidikan Pancasila kewarganegaraan dengan IPA ya hari Selasanya sampai jam 11.30. Terus hari Rabunya matematika dengan IPS ya. Terus hari Kamisnya SPDP dan PJOK. Nah, ini sampai jam 11 ya karena hanya 90 menit ya. Terus hari Seninnya lagi karena hari Jumatnya libur tanggal 15 makanya diundur jadi tanggal 18 yaitu bahasa Inggris atau karena kita bukan PLBJ makanya kita muatan lokalnya bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Inggris di hari terakhir hari Senin ujian sekolah ya Bapak Ibu. Lanjutnya tata tertib peserta ujian sekolah tahun pelajaran 2021. Nah, peserta ujian memasuki ruangan ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Peserta ujian yang terlambat hadir hanya diperkenalkan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari pengawas ruang ujian tanpa diberi perpanjangan waktu. Nah, ini Bapak Ibu yang anaknya susah bangun, katanya ada yang bangunnya susah, akhirnya telat, ini tolong ya Bapak Ibu ya, anak-anaknya dipersiapkan untuk datang ya tepat waktu sebelum 15 menit sebelumnya atau ya harus itulah untuk persiapan mungkin nemteknya atau pembagian nemtek, pembagian meja belajar ya, meja yang buat menulis ya. Itu tolong dibawa juga untuk pengisiannya itu supaya tulisannya rapi atau bagus, tidak keceplak oleh meja tulis anak-anak. Terus serta ujian secara daring di satuan pendidikan membuka video yang ini kita tidak ya karena kita sudah diwajibkan harus PTM, harus datang ke tempat ujian ya. Nah ini kita nggak usah bahas. Lanjut kita kepada peserta ujian yang meninggalkan ruangan ujian setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibuka, dinyatakan selesai menempuh atau mengikuti ujian mata pelajaran yang terkait ya Pak. Terus peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Ini kayaknya jangan deh, biar rame-rame kita tunggu sampai selesai semua supaya tidak gaduh, supaya tertib ya Pak. Kalau ini kan boleh, tapi saya rasa janganlah biar kita menunggu sampai selesai semuanya baru bisa keluar ya. Lalu
Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir. Ada tandanya Pak ya, ada belnya. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Ialah bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, ini kalau ada yang kembar, satu sekolah di mana, kebetulan ini, tapi ya tetap aja ya kita ada ciri-ciri walaupun kembar ini tidak mungkin ya, insya Allah tidak ya. Meminjam alat tulis kepada peserta lain. Nah ini tolong ya Bapak Ibu dipersiapkan alat tulisnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya mungkin kita menyiapkan hanya beberapa saja ya. Kalau semuanya ketinggalan repot juga ya. Mudah-mudahan saya yakin wali murid Malakasari 02 senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Ya. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai satu bahan pertimbangan kelulusan. Nah, nih ya, tolong diinikan juga nanti anak-anak juga kita akan briefing juga oleh Bapak dan Ibu guru wali kelasnya ya supaya beberapa bulan ya kita sudah selesai lah kelas 6 untuk belajar di SD Malakasari 02 ya. Lanjut. Kriteria kelulusan ujian sekolah dan UPK di satuan pendidikan. Kelulusan ujian sekolah dan UPK. Kriteria kelulusan ujian sekolah dan UPK 1. Peserta didik dinyatakan lulus ujian apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai ujian dan kriteria kelulusan ujian ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik sebelum melaksanakan ujian. Nah, jadi kita nanti memang sudah rapat Bapak Ibu ya. Guru-guru ini gimana nih kalau yang jarang datang nih, ada beberapa anak nih di 6B ya sama sekali belum pernah datang ya gitu, ada itu makanya kita sudah kirimkan surat ternyata bukan di situ, dia tidak mau ya. Nah ini susah juga katanya di kampung jembatan kan luas, di mana RT RW kita tidak tahu, ini yang susah nih ada ya. Nah ini lagi kita upayakan, mudah-mudahan nanti berhasil ya, berhasil ditemukan ya. Nah selanjutnya kelulusan dari satuan pendidikan ya, kriteria kelulusan yaitu peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, insya Allah sudah semua ini ya. B. memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, nah insya Allah baik semua ya. C. lulus ujian sekolah atau UPK di satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 2. peserta didik SD, SLB atau program paket A dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil belajar dari semester 5 sampai dengan semester 11 ya, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu maksudnya ya. Peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil belajar dari semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 2 tahun terakhir ya. Itu kelas 4 dan 5 ya, ini kelas 6 juga ini ya. Kelas 6 semester 2 udah termasuk ujian ya. Peserta didik dinyatakan memenuhi kriteria nilai sikap atau perilaku ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik. Nah, jadi ini bukan hanya saya atau guru kelas 6 tapi semua ya yang berada di guru SDN Malakasari 02 menentukan kelulusan anak dari Bapak atau Ibu nih ya. Pengumuman kelulusan
Pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing satuan pendidik dapat melalui laman satuan pendidikan. B. Khusus untuk SMA pengumuman enggak usah. Jadwal pengumuman kelulusan disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau menunggu surat resmi dari Dinas Pendidikan. Seperti tata kala kemarin, bulannya sudah tahu bulan Juni, tinggal tanggalnya yang belum kita ketahui. Kapan harus ada pengumuman kelulusan ujian, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini untuk nilainya, Pak, ya. Nah, nih, nilai minimal kelulusan. Tuh. Untuk agama 75, prakteknya juga 75. PKN 75, ya. Terus bahasa Indonesia 75, prakteknya juga harus nilai 75. Matematika 72, ya. IPA ilmu pengetahuan alamnya 73, prakteknya juga 73. Ilmu pengetahuan sosial 72, ya. Seni budaya dan keterampilan 75, praktek pun 75. PJOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 75, praktek pun 75. Untuk bahasa Inggris 72, ya, prakteknya juga 72. Nah, pramuka nilainya harus B, kan selama ini juga melalui online, ya, sempat sekali. Namun karena udah semester 2 ya waktu itu kemarin, ya, kelas 6 jangan dulu karena materi belum terpenuhi jadi tidak ada, tapi ya hampir rata-rata kelas 6 itu yang kita beri nilai B, ya, untuk pramuka dan anak beriman dan berkepribadian, ya, nilainya insya Allah anak-anaknya kita bagus semua, makanya nilainya B, ya, nanti dinilai oleh wali kelas ini, ya Pak. Selanjutnya, nah itulah batas kelulusan, nilai kelulusannya, ya, dan tata cara untuk melaksanakan ujian esok dengan TO yang akan dilaksanakan pada tanggal 7, 8, menyambung 11 sampai 18, Pak. Nah, itulah paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu untuk kelas 6A atau B, pakai ini ya Bu, pakai apa nih? Pakai ration ya itu ya, untuk itu rationnya, atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Ya, jadi sudah disampaikan dengan cukup jelas ya Bapak Ibu, sekaligus petunjuk teknis pelaksanaan ujian sampai dengan nilai kriteria ketuntasan minimalnya. Ya. Silahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Baik. Oh, baik, ini ada dari Ibu Ade Kristianti, ya, itu. Alat tulisnya apa saja yang harus dibawa ketika ujian? Baik, silakan Ibu. Ya, alat tulisnya pulpen ya Bu, ya. Pulpen bisa itu buat kalau tanda tangan, pensil 2B. Kayaknya nanti kalau isian dan itu kayaknya pulpen aja ya Bu, ya, biar jelas ya Bu Nuri, ya. Kayaknya ya. Pulpen aja ya, kayaknya pulpen Pak. Penggaris mungkin nanti ada yang di matematika, ya. Pensil, penghapus, tip boleh nggak ya kira-kira? Jangan kali ya, label aja kali ya Bu, ya, supaya tidak, kalau pakai tip nanti malah mengotori kertas lembar jawaban ya. Berarti pakai label aja kali ya Bu, ya, pakai label saja. Atau gimana menurut Bu Nuri gimana? Pensil aja atau pakai pulpen supaya jelas? Ya, baik. Karena sudah kelas 6 ya, ya. Pakai pulpen saja Bapak Ibu, ya. Jadi silakan disiapkan alat tulis yang lengkap yang terbiasa sehari-hari harus dipersiapkan oleh anak-anak. Paling tambahannya itu adalah papan aja Bu. Papan papan yang untuk ujian itu loh Bapak Ibu. Jadi siapa tahu mejanya ada yang nggak rata atau mejanya ada yang bolong gitu. Jadi pakai papan
yang untuk ujian. Papan Iya. jalan sih sebutannya papan jalan ya. Iya, namanya papan apa Ya, tuh itu ya. kalau untuk alat tulis sebenarnya ya memang alat tulis yang harus dipersiapkan oleh anak-anak. Pensil 2B, penghapus, pulpen, ada correction tape ya kalau yang label Oh yang iya, bisa ya itu. Oh iya itu. Ya. Itu aja Jadi ya. itu kalau tambahannya ya hanya papan jalan aja kan. Kalau untuk sehari-hari anak-anak tidak membawa papan jalan ya, tapi nanti ketika ujian jadi membawa papan jalan. Itu sih itu. Kalau untuk alat tulis yang lain ya yang sehari-hari anak-anak membawa ya, termasuk penggaris. Ya jangan sampai nanti ketika ujian itu sangat dilarang saling meminjamkan alat tulis, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau pulpen juga ya, pulpen juga jangan cuma satu ya. Iya. Kalau nanti habis. Iya benar. Ya, termasuk rautan ya. Karena nanti ketertiban ketika ujian juga harus ya. Jadi nggak bisa seperti sehari-hari ya itu. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu silakan. Baik, ini lewat chat ya. Coba saya lihat dulu. Iya. Maaf Bu Siti dan Ibu Nuri untuk soal matematika ya, matematika khususnya yang PG untuk caranya diuraikan. Jadi untuk maaf Bu ya saya jawab. Kalau untuk pilihan ganda itu langsung menyilang. Kalau untuk yang isian itu langsung saja mengisi jawabannya saja. Kemudian kalau untuk yang bagian 3 yaitu uraian, baru itu yang harus ada caranya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang pilihan ganda langsung disilang saja, yang bagian isian langsung dijawab, sedangkan uraian baru itu yang harus disertakan cara mengerjakannya. Gitu. Ada lagi? Oh, yang untuk membawa bekal, Bu, itu kan Oh ya, membawa bekal tidaklah. Minum aja kali ya, apa hanya minum aja bekal, janganlah kan kita cuma sebentar ya. Berapa menit? 30 menit. Berarti kita keluar dulu ke kelasnya gitu. Iya. Kayaknya nggak usah deh ya, Bu ya. Tapi itu kan boleh lah bawa bekal kali, Bu. Boleh, Pak. Ya karena itu sampai setengah 12. Iya, karena 4 boleh hampir itulah 4 jam ya. Iya, hampir 4 jam. Iya, Bu, boleh bawa makanan nanti di kelas, bukan di ruang ujian ya, makannya di kelasnya masing-masing. Iya, nanti ya kan kita di puasa, Bu. di iya, kelasnya. Puasa ya. Tapi ketika itu puasa. Bu. Lupa. Ibu kan puasa, Bu. Oh iya ya Allah. Iya. Ya elah gimana Ibu Nuri? Iya ya. Ibu itu yang bukan Islam monggo aja yang di kelas lain gitu. Jangan nanti temannya hilang lagi. Jadi boleh di kelas lain aja Bu, makan bawa bekal boleh monggo. Ya, kalau yang sedang tidak berpuasa mungkin silakan bawa bekal. Ya, tapi ya kalau yang tidak sedang berpuasa ya tapi wajib sarapan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak puasa wajib sarapan. Jadi nanti biar enggak terlalu itu. Ya, baik silakan pertanyaan selanjutnya. Maaf Bu Ina. Ya, silakan. Keluar sebentar karena Oh iya, silakan. Ya. Ya, ini pengisian pakai lembar jawaban komputer atau gimana? Apa langsung di kertas soal ya Bu Ina? Ibu, saya jawab. Untuk lembar jawaban nanti ada Bu. Jadi seperti kita kemarin Pat ya, kan ada lembar jawabannya. Jadi ada soal, ada lembar jawabannya. Iya. Tapi enggak komputer ya Bu ya? Bukan, biasa, manual. Jadi pakai pulpen ya Bu ya? Pakai pulpen, iya. Makanya pakai pulpen kan, bukan itu pensilnya supaya jelas 2B Bu. Makanya kita tekankan 2B supaya jelas. Kalau bukan 2B kan agak remang-remang. Iya. Ntar nggak kelihatan. Untuk uraian gambar-gambar gitu kali ya. Iya, dan isian untuk pensil. Jadi kita pulpen ya Bu ya? Iya, pulpen Bu ya. Terima kasih Bu.
Iya, Ya, Dan, sama-sama. sama-sama. Menambahkan, jadi memang pulpen, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu itu pernah matematika itu menggambar, Bapak Ibu ya. Ya, jadi pensil itu sebenarnya khususnya untuk ketika matematika aja. Jadi pernah ada menggambar biasanya pakai pensil gitu ya. Pokoknya intinya alat tulis yang memang harus ada, harus dimiliki oleh siswa setiap hari, ditambah dengan papan jalan. Papan Kemudian jalan untuk, ya, garis. iya. Kemudian untuk ini ada Ananda ya, untuk masalah peraturan saat ujian nanti akan di-share di grup. Jadi insya Allah nanti materi kita hari ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah nanti kita share di grup ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu Ya. yang sinyal kurang bagus keluar masuk nanti bisa apa ya, membuka sendiri di rumah Di materi untuk hari di ini. WA, betul. Ya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Iya, Bu Nuri. Ya. Maaf, Ya. Ibu Kepala Ya. Sekolah. Ya, Ya, baik, ya silakan. ketemu lagi. Iya, Ibu. Iya, kita ketemu di Iya. di udara Saya ya. ada sedikit Gimana? pertanyaan, Ibu, mengenai nanti di tanggal 11 dan sampai tanggal 18 untuk ujian. Sebelum menghadapi tanggal 11 itu, adakah soal-soal yang akan difotokopi atau untuk bahan latihan anak-anak ini? Oh, begitu. Untuk latihannya itu dari itu aja Bu, yang nanti tanggal 7 ke 8. Cuman itu hanya 4 bidang studi yang pentingnya saja ya Bu ya. Itu kan kita ada Jadi latihannya tuh, Bu. hanya sekali Tadi TO hanya sekali TO ini aja ya, Bu ya? Iya. Kan kita nilainya juga Bu, yang si Danira itu sudah bagus kan? Adam nilainya berapa Bu? Kemarin jumlah nilainya 80 berapa? Apa udah 90? Belum, Jumlah Bu, kira-kira belum kemenang. 90. Adam itu tidak mencapai 90, Bu. Udah, maksudnya ya makanya karena terkait satu dan lain hal. Mungkin beda anak, beda daya serap ya, Bu. Jadi saya hanya ingin menanyakan, adakah program latihan-latihan lagi untuk menghadapi sebelum ujian di tanggal 11 sampai 18. Yaitu di TO-nya aja Bu, nanti kita ada tanggal 7 dan 8. Ya, karena di masing-masing saya tahu tuh ya, ada yang di daerah Jogja itu di bulan Mei. Kok tidak sesuai dengan kalender pendidikan ya? Kalau kita sesuai dengan kalender pendidikan, bukan maunya kita, tapi emang dari kalender pendidikannya kita ujian tanggal 11 ya kan, sampai tanggal 18, susulannya tanggal 19 sampai tanggal 21, prakteknya tanggal sekian sudah sesuai itu yang tata kala tadi itu dari Pak Pengawas saya dapatnya PowerPoint-nya. Jadi kalau untuk uji coba atau latihan-latihan hanya di 2 hari itu, juga 4 bidang studi yang pokok, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Yang lainnya nanti menyusul, insya Allah sih nilainya sudah bagus Bapak Ibu, insya Allah. Anak-anak kita pintar kok. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Berhubung ini karena puasa, menjalani TO dan menjalani ujian, berarti memang benar-benar harus dimaksimalkan untuk anak-anak ya Bu. Betul sekali. Lalu untuk jalur prestasi ya, saya kemarin tanya dengan operator sama Mas Purwo, Mas itu yang jalur prestasi berapa orang? Ada 3 orang. Emang yang lainnya tidak mengirimkan itu ya, sertifikat waktu kejuaraan ya Bapak Ibu? Untuk Adam sendiri Bu, pribadi dia ada di bola. Cuma semasa pandemi ini memang kita tidak melakukan turnamen atau kita tidak melakukan pertandingan-pertandingan gitu. Sayang banget. Tapi, ya. Jadi hanya 3 orang ya Bu ya, perwakilan dari SD 02 untuk Japresnya ya Bu. Iya, prestasi maksudnya kan dia langsung Bu nanti ke SMP. Iya. Itu untuk PPDB-nya langsung, makanya kok hanya 3 orang gitu. Nggak ada lagi Mas, nggak ada yang ngirim sertifikat. Oh ya udah, kita udah ditutup Bu sekarang.
takutnya sekolah Oh kesalahan. iya, baik. Iya. Padahal kita sudah mengumumkan ya melalui wali kelas 6B ya Bu, mana ininya, tapi juga yang Iya. punya Iya. sertifikat kayak bola PSSI, bukan yang dari misalnya penyelenggaranya UNJ, terus Iya. UNJ yang tanda tangan nggak bisa Bu, iya, Iya, tidak betul. diterima dari sistemnya, Iya, tidak betul, diterima. Bu. Lalu yang untuk KJP Iya, KIP sudah semua mengurus ya Bu, Bapak Ibu ya, itu juga buat jalur afirmasi ya Bu ya, nanti masuk ke SMP, PPDB kita sudah minta, kita sudah input untuk jalur KJP dan KIP, PIP, KIP. PIP nanti langsung masuk itu Bu. Terus untuk yang jalur ABK juga juga ada jalurnya khusus nanti. Jadi yang untuk Juknis PPDB ke SMP masih yang tahun lalu Bu. Jadi masih pakai zona-zona ya Bu ya. Yang sudah di sini mau ke 213 sudah bisa Bu. Zonanya sini kan RT RW-nya dekat. Insya Allah udah langsung bisa masuk ke 213. Yang jalur prestasi sudah ada langsung masuk gitu. Jalur anak yang berkebutuhan khusus juga ada waktunya nanti langsung masuk ke daftar ke SMP. Kalau dipersulit nanti lapor ke saya, nanti saya juga akan lapor ke dinas gitu ya, untuk yang anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Nah itu sedikit ini untuk PPDB selanjutnya. Kalau ujian kan kita sudah di depan mata. Terus anak-anak juga sudah digembleng oleh Bapak dan Ibu guru, pulang, orang-orang mah pulang Bu, di SD lain hanya dari jam 11 atau yang kita sampai jam 12 Bu ya. Kita Bu, saya sampai ini Bu belum selesai nih, anak belum bisa. Oh iya monggo silakan, saya bilang gitu. Dan juga SD kita pakai 2 sesi karena saya juga lihat ada yang pakai 2 sesi karena kalau itu kurang maksimal ya kalau melalui PPJJ ya. Jadi makanya saya memberanikan diri, kita harus pakai PTM, pakai 2 sesi, hanya itu yang kelas 6 khususnya tadinya kelas 6, tapi kelas yang lain juga ngomong, Bu, banyak yang tidak ada kuota, tidak ada paket, jadi saya harus bagaimana? Udah PTM 2 sesi ya Bu, ya udah akhirnya saya setujui dari kelas 1 sampai kelas 6 pakai 2 sesi. Itu ya Bu, mudah-mudahan kita tidak terkena apa-apa, tapi emang saya dengan alasan, dengan apapun nanti saya akan perjuangkan kalau ada yang monep bahwa kita 2 sesi. Mengapa? Karena orang tua murid berkeberatan, kuotanya, beli kuota kan kita udah tidak ada dari dinas ya Bapak Ibu. Terus paket juga kita beli, zamannya seperti ini, kita lagi susah gitu kan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. 02 khususnya mungkin ya saya memberanikan seperti itu ya Bu ya. Itu aja. Mungkin ada lagi Bu yang akan dipertanyakan Mama Adam? Ibu Siti, Gimana Mama Adam? Ibu Siti, mohon maaf, Ya. saya potong. Bu, saya mau tanya yang mengenai PPDB Japres tadi. Kalau yang hanya berdasarkan nilai rapot saja, nggak punya sertifikat, itu didaftarkan sama pihak sekolah juga kah Bu, atau gimana? Nilai rapot nanti jalur ini Bu, jalur biasa aja umum. Yang prestasi itu yang ada sertifikatnya Bu. Oh, kalau jalur umum itu kan berdasarkan usia ya Bu ya? Iya, ada yang usia, ada yang nilai, ya itu nilai lah Bu, nanti nilai bersaing, nilainya bagus, kita juga sekolah kita akreditasinya A Bu, agregat 91 insya Allah masuk. Saya kasusnya gini Bu, anak saya di bawah 12 tahun Bu. Oh di bawah 12 tahun, oh iya. Jadi saya baiknya lewat jalur apa ya Bu ya? Oh gitu, dan nanti saya tanyain deh Bu, ini kalau yang ini harusnya bisa dijawab oleh Pak Mas Purwo ya, ya Bu Nuri ya, yang biasa ngurusin PPDB ini kemarin, ya. Dengan operator kami Bu, bagaimana nih baiknya solusinya gitu ya? Ya, jadi itu Bapak Ibu ya untuk terkait PPDB.
Kemungkinan besar masih sama dengan tahun kemarin. Cuma memang juknisnya belum ada ya. Belum ada, betul. Ya, cuma kalau tahun kemarin itu, jadi memang ketika kita memilih SMP itu harus disesuaikan, misal zonanya, usianya, dan nilainya. Jadi untuk pengalaman tahun kemarin itu ada siswa yang nilainya bahkan dia juara 1 lah ya di sekolahnya, tapi usianya di bawah 12 tahun. Jadi dia tuh terlempar terus, akhirnya di tahap 3 dia dapat sekolah, tapi tentu saja sekolahnya tidak Sesuai keinginan. Karena memang kemarin itu, kalau kemarin ya, itu yang pasti zonasi. Ketika zonanya sama, otomatis yang dilihat adalah usia. Ya. Nah, ketika usianya pun masih sama, yang dilihat baru nanti nilai. Jadi memang kalau dibilang apakah usia mempengaruhi, mempengaruhi. Tapi bukan hanya usia, zona pun mempengaruhi, nilai pun juga mempengaruhi. Makanya ketika siswa tadi, ketika akhirnya tahap terakhir, istilahnya yang tua-tua kan udah dapat sekolah tuh. Yang zona juga udah dapat sekolah, otomatis dia menang karena nilai dia tinggi tadi. Gitu. Jadi untuk Japresnya sendiri, kalau hanya berdasarkan nilai rapot nggak bisa lewat Japres ya Bu ya? Jadi kalau Japres itu kalau tahun kemarin ya Bapak Ibu, jadi Japres itu adalah perlombaan yang di luar akademik ya Mas ya? Kalau akademik saya dan baca, non-akademik, akademik dan non-akademik, dan itu yang menyelenggarakan harus berjenjang. Jadi yang mengadakan adalah kedinasan dan dia berjenjang begitu Bapak Ibu. Kalau Japres yang akademik itu seperti apa ya Ibu Ina ya? Misal OSN ya. Ya. OSN kan berjenjang itu. Iya. Kan berjenjang. Itu yang akademik. Kalau yang non-akademik itu yang pencaksilat, pencaksilat, sepak bola. Kita kalau tahun-tahun kemarin kita kalau tahun-tahun kemarin itu banyak yang pencaksilat itu udah sampai tahap provinsi mungkin ya, tapi ya karena memang keadaan pandemi juga ya Bapak Ibu ya, jadi susah ya sayang gitu. Jadi memang kalau untuk kasus anak saya itu berarti tetap harus ikut zonasi nggak Bu? Japres itu tidak bisa ya Bu? Jadi nggak bisa karena ya itu dia harus kalau prestasi itu harus ada sertifikat, dan sertifikatnya itu istilahnya seperti diakui gitu loh, diakui oleh kedinasan, dilaksanakan oleh orang. Iya, gitu. Jadi mohon dibantu ya Ibu. Iya, dibantu, kita nanti bantu Bu. Nanti ada sosialisasi lagi Bapak Ibu terkait PPDB. Ini kan baru ujian ya Bu. Ini saya tadi sepintas saja gitu. Ya sepintas. Jadi nanti Bu, supaya juknisnya sudah keluar, nanti saya sosialisasi lagi PPDB. Iya, supaya lebih jelas. Nanti. Nanti kita akan sosialisasi. Kita boleh ini tatap muka. Enggak ini Zoom lagi. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Siti dan Bu Ina. Sama-sama. Ya, intinya Bapak Ibu untuk terkait PPDB, kadang-kadang ada yang bilang nilai bagus nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya Bapak Ibu ya, tetap ada gunanya. Tetap ada. Cuma memang urutannya pertama tadi zona, usia, dan baru nilai. Begitu. Jadi ya, untuk terkait sama-sama. Untuk terkait tadi tentang latihan soal, jadi karena memang siswa kita ini adalah siswa pandemi ya, 2 tahun full mereka itu mengalami bersekolah dalam keadaan pandemi. Jadi memang ini sangat cukup berat. Jadi Bapak dan Ibu guru itu nggak bisa lagi disamakan dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Misal di drill soal gitu. Mungkin kalau yang kakaknya pernah bersekolah di sekolah ini atau di sekolah yang lain, pasti mereka akan mengalami ada drill soal tiap hari Bapak Ibu ya. Jadi tiap hari drill soal, tiap hari dikasih soal. Tapi kan sekarang kita sekolah itu cuma 2 jam, 3 jam. Kita mau nge-drill soal, materi nggak kekejar. Materi nggak kekejar. Makanya. Ya, betul, Bu. Makanya kami bertiga itu berusaha mengejar sesuai yang ada kisi-kisi. Memang
bentuknya seakan-akan bukan real soal, padahal ya itu yang sesuai kisi-kisi. Seperti misalnya kemarin ketika ujian praktek IPA, Pak Sam itu memberikan soal tertulis yang harus dikerjakan anak-anak. Jadi anak-anak ujian praktek merangkai-rangkaian listrik, sedangkan yang tidak merangkai-rangkaian listrik mereka mengerjakan soal. Itu soal adalah sudah sesuai dengan kisi-kisi yang nanti keluar ketika ujian. Oke. Jadi kita begitu, mau nggak mau harus benar-benar, aduh kita itu nyari celah-celah untuk Iya, apa ya, waktunya ya, Bu. iya. Waktunya. Jadi kalau kita membandingkan dengan mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, tiap hari anak-anak pulang bawa soal, kemudian di Betul, grill, benar. itu nggak bisa sekali, karena kita di sekolah Iya, hanya iya. ada. Kemudian bagaimana? Jadi sudah saya sampaikan juga ke siswa, mungkin juga sekalian ke orang tua ya. Jadi gini, kenapa pemerintah dengan enak banget PJJ, PTM, PJJ, PTM? Karena sekarang semua pasti sudah punya HP lah, ya. Sekarang kuota mau nggak mau harus beli, kadang juga malah ada WiFi. Tolong itu dimaksimalkan Bapak Ibu, ya. Jadi misalnya itu ada tadi barusan saya dengan anak-anak nih, sampai saya praktekkan ya. Nih, kisi-kisi nomor 31 tentang pencernaan hewan, pencernaan makanan hewan. Tinggal klik aja di Google, pencernaan makanan pada hewan. Nanti kan keluar materinya. Mau nggak mau harus seperti itu. Jadi nggak bisa lagi kita Dari sekolah ya, Bu. Ya. iya, nggak bisa mengandalkan sekolah. Bukan sekolah nggak mau, Bapak Ibu, waktunya nggak ada. Waktunya kita yang nggak bisa. Jadi mohon ini suaranya kenceng banget. Di mute Iya. dong. Mas Pro siapa tuh? Iya, oke, terima kasih. Jadi mohon ya, walaupun mungkin dibilang ya tinggal dikit lagi ujian, saya kira nggak ada yang sia-sia ya. Mohon benar-benar didampingi deh Bapak Ibu putra putrinya, silakan didampingi. Ayo kita nak, ini kisi-kisinya nak, ayo buka. Tinggal buka Google kok Bapak Ibu, tinggal buka YouTube kok, ya. Karena memang waktunya sudah terbatas, kita sudah maksimal sekali berusaha. Gitu. Ya. Kelas 6. Iya, iya. Pak Sam, monggo. Ada yang ingin disampaikan Bapak Pak Sam? Oh, Oh enggak. iya Pak Sam. Oh enggak. Ayo Pak Sam. Ayo Pak Sam, ini saya hello sama ibu-ibu 6B Pak Sam. Nah, Mama Adam nih. Jadi memang benar-benar harus maksimal dalam segalanya ya Bu Nuri ya, Bu. Iya. Kepala sekolahnya Pokoknya ya. harus benar-benar Mama Adam. ada waktu, aduh kita gunakan dengan termasuk di rumah ya. Kalau di sekolah pokoknya kita udah nggak bisa apa-apa lagi dengan waktu yang terbatas Bapak Ibu ya. Siap. Baik, silakan Pak Sam, monggo Pak. Nah gitu dong Pak Sam, ketemu sama ibu-ibu 6B. Ya, ketemu lewat udara, Bu ya. Iya betul Pak, nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 02, Ibu Haja Siti Rahayu, MPD. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak dan Ibu Guru, beserta seluruh staf SDN Malakasari 02, dan terlebih yang kami hormati Bapak dan Ibu, para orang tua, wali murid, siswa kelas 6 ABC SDN Malakasari 02. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu apakah suara saya jelas terdengar Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas Pak, sudah Pak Sam, jelas Pak. Atau kurang keras suara saya, Bu? Sudah Pak, jelas Pak. Jelas, Pak, Berarti udah. udah makan nih kalau Cukup, kayak ya. gini. Jelas, Iya. Pak. Jelas Pak. Baik. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para orang tua murid yang sudah hadir ya lewat Zoom ini untuk
melaksanakan kegiatan sosialisasi ujian sekolah yang sebenarnya sudah lama kita rencanakan, tapi baru kali ini bisa kita laksanakan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Nah, yang belum hadir, mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa hadir. Yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya atas nama pribadi kami ataupun atas nama rekan-rekan guru dan juga atas nama keluarga, kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, kepada seluruh para orang tua murid, ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Pada kesempatan ini saya ingin memohonkan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kelalaian kami, atas segala tindak tanduk kami yang kurang berkenan, ya, terutama tutur kata kami, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Ya, menjelang bulan suci Ramadan ini, ya, kami khususnya kita semua berusaha untuk membersihkan diri, mensucikan hati, ya, mudah-mudahan dengan adanya dengan kegiatan tadi kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, ya, dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti untuk kita semua, ya, khususnya bagi umat Muslim, ya. Kemudian yang kedua, untuk ujian ini saya pikir ibaratnya kita ini akan berperang, ya. Maka salah satu sarana yang paling penting untuk berperang adalah alat perang. Nah, sementara kita ujian, sarananya yang paling penting adalah menyiapkan diri, ya, para siswa menyiapkan diri masing-masing untuk mengikuti ujian. Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan belajar. Belajar, tekniknya bisa membaca, mendengarkan, bertanya, ya, ataupun tadi saya dengar mencari keterangan-keterangan atau informasi baik dari majalah, buku paket, ya, atau buku-buku lain, bahkan dari Mbah sendiri silahkan katanya. Tadi Bu Nuri bilang, ya, tinggal buka atau tanya Mbah, maka akan keluar semua, muncul semua. Ya, itu caranya. Tidak ada yang lain kalau menurut saya. Ya. Kemudian masalah teknik pelaksanaan, saya pikir tidak perlu saya ulas lagi karena tadi sudah secara detail, bahkan boleh dikatakan hampir menyeluruh, sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi saya tidak perlu menambahkan lagi. Ya, saya hanya ingin mengajak kepada seluruh warga sekolah, ya, mari kita sukseskan, kita tuntaskan program ujian sekolah kita, khususnya untuk kelas 6. Ya, kita sama-sama bekerja sama, ya, ibu saya, kami di sekolah, Bapak Ibu di rumah. Terus yang terakhir, apa yang Bapak Ibu harapkan, sebenarnya kami di sini, khususnya saya paham, Bu. Saya tahu. Saya tahu apa yang Bapak Ibu mau. Cuma kalau saya pribadi tidak tergesa-gesa, ya, seperti yang komen Bapak Ibu orang tua murid kelas 6B itu. Kalau Pak Guru senangnya, atau kalau saya senangnya dadakan. Ya, kenapa saya senangnya dadakan? Karena zaman sekarang mudah sekali berubah. Ya, saya sudah sering katakan, ya, hari ini atau jam ini A, ya, 5 menit kemudian belum tentu A. Gitu. Makanya saya tidak cepat-cepat kalau ada informasi itu saya kirim ke grup orang tua murid ataupun anak-anak. Ya. Karena itu tadi, yang jelas-jelas Ibu alami sendiri kemarin undangan, kan gitu. Baru dikirim undangan yang rencananya tatap muka ternyata dirubah lagi. Itu belum 1 hari, belum setengah hari. Nah, itu contoh soal. Ya, makanya saya kalau informasi apa-apa itu tidak cepat-cepat. Kalau memang masih ada tenggang waktu, saya tunda. Nah, termasuk apa yang Bapak Ibu mau
ya untuk persiapan ujian putra-putrinya, ya. Saya tidak cepat-cepat berikan, bahkan saya berupaya dengan cara saya sendiri, ya. Saya coba merangkum kisi-kisi, ya. Kemudian akan saya sampaikan ke anak-anak, kisi-kisi itu akan saya fotokopi rangkumannya. Nah, kalau yang sudah punya kisi-kisi ya enggak apa-apa, itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, tapi tentu ada di situ ada resikonya, karena kalau kita buka kisi-kisi yang sesungguhnya itu halamannya cukup banyak dan apalagi meliputi beberapa pelajaran. Ya, kalau Ibu print mungkin ya bisa setengah rim ataupun ya kurang lebihnya lah, ya. Nah, tapi dengan saya coba meringkasnya kemarin itu, ya, itu hanya maksimal 2 lembar. 2 lembar folio itu udah cukup. Ya. Namun belum saya sampaikan. Ya. Insya Allah rencana saya nanti libur. Ya, kalau memang libur nanti hari Senin, Selasa dan berikutnya, itu akan saya berikan ke anak-anak, saya fotokopi. Nah, silahkan dipelajari. Nah, itu yang akan saya lakukan, ya. Kalaupun saya berikan kisi-kisinya yang dari dinas, selain banyak halamannya tebal, ibu bapak sendiri, ya, mungkin apalagi kalau hanya lewat HP atau laptop, ya, ditambah lagi kesibukan bapak ibu, saya khawatir tidak terkejar atau tidak tergarap, ya. Tapi dengan ringkasan yang saya buat, kemudian kalau sempat saya jelaskan ke anak-anak, ya, ringkasannya itu. Bahkan saya kemarin sudah mulai untuk matematika, saya sudah mulai jelaskan ke anak-anak. Jadi itu cara saya, kalaupun memang ibu ingin sekali kisi-kisinya yang dari dinas akan saya kirimkan insya Allah besok atau lusa, ya Bapak Ibu. Khususnya untuk kelas 6B ini, ya, karena dari beberapa hari yang lalu bertanya terus. Ya, saya tidak kirimkan buru-buru. Di samping hal yang tadi saya sampaikan, saya khawatir juga kalau disampaikannya awal-awal itu lupa. Ya, saya khawatirnya lupa. Tapi kalau sudah mendekati, mudah-mudahan bisa atau bisa diingat, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, atas segala keilapan dan kekurangan saya. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, dan juga sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan kepada seluruh pemirsa, sama Bapak dan Ibu orang tua murid. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sam. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Sam Sama-sama. atas sambutannya. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Untuk menambahi ada hal, oh ya, ini ada pertanyaan Bu, maaf. Iya. Nanti pengawasnya itu dari sekolah masing-masing atau dari sekolah lain Bu? Ini ada yang Oh, iya. bertanya tentang Iya, pengawasnya. Baik Bapak Ibu, kemarin dari binaan kita binaan 3 katanya mau disilang, tapi kok dari binaan 4 hanya di sekolah masing-masing karena dalam keadaan puasa ya. Nanti kan saya jam 11 ini akan kumpul, jadi nanti akan saya usulkan lebih baik pengawas dari kita aja, nggak usah ada silang ya dengan sekolah lain. Udah cukuplah guru kita aja, toh juga bukan guru kelas 6 yang mengawas guru kelas yang lainnya gitu. Nanti ya Bu ya, karena kita juga akan rapat hari ini dengan besok. Jadi nanti kita ada ini mungkin kayaknya sih ya nggak usah ada ini ya, semua juga mau kali nggak usah disilang khusus sekolah masing-masing
Iya, begitu Bu Nuri, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu ya sudah jelas. Nanti menunggu informasi. Tapi memang siapapun pengawasnya sama saja ya Bu ya. Iya. Cuman Baik, lebih dari guru lebih sendiri. tenang Iya, lebih gurunya tenang, ya. sendiri, iya. Iya, iya. Insya Allah enggak lah. Iya. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait kegiatan kelas 6 yang ingin disampaikan? Ya, pagi. Oh ya, mari silakan Iya, Pak. iya, iya Bapak. Christian. Ya. Bapak Christian. Pagi semua. Pagi Pak. Pagi. Saya dari orang tua Christian, Bu, 6B. 6B, iya. Ya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Pak Sam masih ada ya Pak ya? Pak Sam ya? Masih Pak, masih Pak. Masih Pak Sam, ikut. Iya, Pak Sam. Saya senang itu Pak Sam, bisa ketemu Pak Sam, walaupun melalui ini. Melalui apa? Zoom. Yang pertama yang mau saya tanyakan, mungkin lebih ke Pak Sam tadi, Pak Sam ini. Oh iya, Ya, Pak, silakan Pak. Iya. Karena tadi saya ikuti yang dijabarkan oleh kepala sekolah, itu ujian itu kan 3 jenis Pak Sam. 3 jenis, isian, pilihan, sama uraian kan gitu. Ya. Kalau kita kan dulu, kalau saya dulu Pak, cuman 1, paling tinggi 2 gitu. Pilihan sama isian. Sekarang kan ada uraian. Kebetulan Pak Sam ini Christian ada di sini udah pulang dari sekolah. Iya, iya. Saya tanya gitu Pak Sam. Ya. Tahu uraian? Tahu Pak, katanya. Contohnya di mana? Jadi kalau contohnya, maaf ini Pak Sam ya, agak ini. Iya, silakan. Ya. Kalau 100 kali 100 itu pilihan bergandanya kan udah pasti bisa kan gitu loh Pak Sam. Jadi terus kalau isiannya 100 kali 100 langsung jawabannya Pak, kata dia kan begitu. Terus yang mau saya tanya, uraiannya itu seperti apa? Uraian 100 kali 100 itu kan ada uraian di sini gimana Pak Sam? Pak Gian saya bilang. Jadi terus dijelasin sama dia. Kalau 100 kali 100 berarti 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 apa memang seperti itu Pak Sam? Mumpung ada di sini kita orang tua kelas 6 semua. Ya, kelas 6 semua. Kelas 6 semua kan yang mau Semua. ikut. Oh, gitu Pak ya. Jadi begini maksud. Yang kedua Pak Sam, kan Pak Sam tadi udah uraikan ke kami gitu. Pak Sam itu nggak mau apa tadi? Pak Sam itu senangnya dadakan kan gitu. Ya, ya betul. Senangnya dadakan. Kalau bagi kami orang tua kelas 6 ini Pak agak ini Pak sekarang ada galau lah dibilangkan gitu. Apa itu Pak? Galau. Oh, galau. Kita jangan digantung lah. Pak Sam tadi kan bilang nanti saya akan kasih, enggak saya kasih dulu sekarang. Nanti kalau saya kasih sekarang lupa kan gitu. Iya, iya. Sam ya dikasih lah sekarang biar kami sampaikan kepada anak-anak kami biar nanti selalu diulang biar ingat nanti pas di hari hanya Pak Sam. Apa sih Pak Sam yang mau dikasih ke kami nih? Dikasih ke anak-anak gitu? Iya. Sebenarnya gimana? Cukup Bapak Ibu? Pak. Itu yang mau saya tanya. Ya, ya baik. Baik Pak. Saya jawab ya karena tadi Bapak pertanyaan itu lebih mengarah ke kami. Ya, betul. Yang pertama tadi masalah apa ya? Uraian. Pak. Ya, perkan ya. Sebenarnya Pak, saya untuk pengerjaan khususnya matematika ya, saya kalau di kelas Bapak ya, ataupun untuk yang lainnya juga Bapak Ibu, kalau di kelas saya untuk pekerjaan matematika walaupun itu pilihan ganda, saya selalu minta tolong buatkan caranya walaupun itu pilihan ganda. Kalau di kelas, kalau sedang belajar keseharian. Nah, kenapa? Karena kalau saya sendiri menilai pelajaran matematika itu, yang saya utamakan bukan isinya, Bapak Ibu. Kalau saya lebih mengutamakan caranya. Ya. Jadi saya lebih cenderung ke caranya. Kenapa? Karena saya berpikir andai kata anak mengerti, paham caranya,
soal dibulak-balik seperti apa, insya Allah dia akan bisa, akan mampu menjawab. Kalau anak itu mengerti caranya. Perkara caranya bagaimana, seperti apa, saya sering memberikan pilihan kepada anak-anak. Silahkan pilih caranya yang mana. Ya, yang penting kamu paham, kamu mengerti. Ya. Nah, bagaimana dengan orang lain? Tidak usah pikirkan orang lain. Untuk kamu sendiri saja, saya katakan. Karena setiap orang kemampuan pemahaman konsep itu berbeda-beda. Ya, jadi yang penting kamu bisa paham sendiri, bisa mengerjakan dengan baik. Jadi saya lebih mengutamakan caranya. Nah untuk ujian pun lusa, ya. Kalau tadi pertanyaannya dilontarkan ke saya jawab. Yang untuk isian pun tetap menggunakan cara. Kalau bagi saya, ya, kecuali untuk PG lah, ya. Tapi isian dan uraian itu menggunakan cara kalau buat saya, gitu ya. Tapi karena tadi sudah dijawab oleh Bu Ari, Bu Nuri, ya. Ini gimana? Ini saja ya enggak apa-apa, ya. Toh masih ada cara lain, Bu, ya. Walaupun nanti di kertas jawaban itu hanya isinya saja, toh saya yakin anak itu menjawab pasti ada coret-coretannya. Iya. Tidak mungkin langsung isinya. Maka di kertas coret-coretannya itu nanti kalau bisa setiap coretan itu diberi nomor. Ya, jadi ketika diminta umpamanya ini coret-coretan nomor sekian mana? Dari mana angka ini kamu dapat? Nah, ada coretannya di situ. Ini saran saya ya kepada anak-anak juga begitu. Ya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya sebaiknya baik itu isian maupun uraian tetap menggunakan cara. Ya, tapi karena sudah dijawab tadi, oke, ya kita sepakati saja, enggak apa-apa. Ya itu tadi solusinya, ya di coretan nanti kita bisa lakukan dengan cara lain. Nah kemudian untuk yang pertanyaan Bapak Maringan tadi, ya 100 kali 100 itu caranya bagaimana? Sebenarnya banyak Pak dalam pelajaran matematika itu caranya, ya. Nah, yang umum di SD itu dilakukan biasanya ada cara pendek, ada cara panjang, itu yang biasa diajarkan. Nah, kalau mengenai caranya, ya, yang tadi Bapak tanyakan 100 kali 100, caranya bagaimana? Ya, jadi kita bisa lakukan dengan cara pendek, dengan cara panjang, ya. Bahkan biasanya angkanya itu tidak bulat 100, misalnya 125 lah kali berapa misalnya 10 ya. Nah itu bisa dilakukan dengan cara panjang. Bahkan saya sering mempraktekkan di depan anak-anak bagaimana cara mempercepat hitungan tanpa perlu kita selalu menggunakan coret-coretan. Angkanya saya beri contoh tidak usah besar-besar seperti tadi aja. 125 umpamanya kali 15. Bagaimana caranya menghitung? Nah, yang 15 ini kita uraikan. Ya. Kita buat cara panjangnya. Jadi 15 itu sama dengan 10 ditambah 5. Nah, untuk menghitungnya kan mudah, Pak. Jadi nanti untuk menghitungnya 125 kali 10 udah 1250. Ya. Nah, tinggal 125 kali 5 625. Lalu hasilnya jumlahkan. Nah, contohnya seperti itu Bapak ya. Nah, jadi untuk cara-cara ini sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, itu mengenai cara pembelajaran matematika khususnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Khususnya Bapaknya Christian tadi. Yang pertanyaan kedua yang jelas sarana untuk mempersiapkan ujian sekolah anak-anak nanti ya. Tadi saya katakan ringkasan kisi-kisi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Kalaupun tidak ya nanti saya tetap akan coba berikan kisi-kisinya yang dari dinas. Nah, ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja mana yang
atau yang berkenan. Nah, kemudian saya tidak buru-buru berikan. Kenapa? Ya itu tadi salah satunya saya khawatir lupa karena terlalu banyak. Dan yang kedua nanti juga kesibukan Bapak dan Ibu juga saya berpikir ke sana. Ya, jangan sampai nanti kesibukan Bapak dan Ibu juga sedikit terganggu. Walaupun memang saya tahu, saya paham ini untuk anak, ya. Bahkan ada orang tua yang lebih mengutamakan, ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, saya yang khawatir yang lupa tadi. Terutama bagi anak, bukan bagi Bapak atau bukan bagi Ibu, lupanya itu. Ya. Jadi untuk anak. Jadi kalau sudah mendekati, mudah-mudahan. Nah, dan upaya yang saya lakukan juga Pak, untuk mengingatkan itu sebenarnya tidak hanya Bapak dan Ibu di rumah. Saya di sekolah sering mengingatkan anak-anak. Kalau tidak percaya silakan nanti Bapak tanya Christian. Saya katakan begini, tolong camkan kata-kata saya. Ya. Kemudian ada satu lagi kode yang saya berikan, hafalkan. Ingat-ingat, itu sebetulnya kode Bapak Ibu. Kode yang saya berikan untuk anak-anak, kalau memang itu nanti salah satu ya pertanyaan yang akan disinggung nanti. Nah, itu yang saya sampaikan kepada anak. Tolong camkan kata-kata saya. Hafalkan. Ya. Ingat-ingat. Nah, itu sebenarnya sudah kode ya yang saya berikan kepada anak-anak ya untuk dilakukan. Nah, itu cara saya Pak, makanya saya tidak buru-buru. Alasan saya bukan Bapak Ibunya yang lupa, tapi anaknya yang lupa. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan jawaban saya berkenan. Berkenan. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sam atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Christian? Ibu ya. Apakah sudah menjawab? Oh ya, terima kasih. Baik. Ya. Jadi ini mungkin saya menambahkan ya. Jadi bagi kami bertiga itu semua yang kami ajarkan itu memang mengacu pada kisi-kisi Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita lihat kisi-kisi. Di kisi-kisi ada pencernaan makanan, kita kasih ke anak pencernaan makanan. Di kisi-kisi ada pernafasan, kita sampaikan pernafasan kepada anak-anak itu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu sudah. Ini kalau Bapak Ibu itu lihat kisi-kisi itu bentuknya bingung loh. Jadi bentuknya itu malah kadang ini apaan sih gitu, karena memang ada kolom-kolom yang itu terlalu banyak gitu. Jadi sebenarnya sih ada dibagi atau tidaknya kisi-kisi itu enggak. Kami sudah mengajar sesuai dengan kisi-kisi yang ada, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup Bu Ina. Jadi, Cukup ya. Oke, jadi ya Ibu Kepala Sekolah ada yang disampaikan? Ya, enggak ini aja. Oh iya Ibu, di mana-mana banyak yang mengadakan istighosa ya. Iya, Ibu. 2 kayaknya gimana ya? Besok masih masuk tidak ya? Jadi anak-anak aja nanti doa bersama dengan Pak ini aja ya, guru agamanya gitu kali ya, Pak Rizky gitu kali ya Bu ya. Iya. Gitu aja kayak Bu Ina ya, besok khusus itu aja. Persiapannya gitu aja di musola apa di lapangan Bu, kalau tidak hujan ya. Kalau hujan gimana? Iya, ini kita kan khawatirnya itu aja. Itu aja. Atau ini aja ibunya aja yang mendoakan Bu, gimana? Iya, sekarang saja mungkin. Sekarang aja doa kita bersama doa. sebenarnya kan esensinya kan mendoakan anaknya itu kan ibunya yang mendoakan anaknya semoga ujiannya lancar, dapat SMP negeri gitu kan ya Bu ya. Gimana Bu? Sekarang aja ya, nanti Pak Sarip akan mimpin doa. Doa untuk anak-anak kita aja semua. Takutnya kan besok hujan atau bagaimana, kan kita nggak boleh ini, harus di lapangan, harus di tempat yang terbuka gitu. Gimana? Gimana wali murid 6B?
C. Gimana, setuju tidak? Untuk sekarang aja ya, ibunya yang Ya, mendoakan sekarang kita anaknya. berdoa bersama. Boleh, Ya. Bu. Oh iya, oke, silakan monggo Ya, Bu. Bu Nuri. Untuk saya sebagai kepala sekolah, saya hanya sampai di sini paparan saya. Nanti mungkin ada pertemuan lagi, sosialisasi PPDB ke SMP ya Bapak Ibu. Nanti kami undang lagi, mudah-mudahan dengan tatap muka. Semoga lebih jelas dan mudah dimengerti nantinya bagaimananya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, Bu ya. Ya, baik. Dulu, Pak Sari. Terima kasih ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Siti Rahayu MPD dan Bapak Dr. Andes Samsudin MPD ya yang telah memberikan paparannya. Terima kasih kepada orang tua juga ya yang sudah menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Semoga sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya mari kita berdoa bersama karena istighosah kan esensinya sebenarnya berdoa ya Pak Sarip ya. Ya kan? Ya. Jadi yang penting kita berdoa bersama mendoakan anak-anak kita supaya sukses ya. Bukan hanya sukses sekian ya, tapi sukses juga untuk meraih cita-citanya. Amin. Oke. Mari silahkan Pak Sarip. Ya, suara saya terdengar nggak Ibu? Bapak Ibu, kedengaran Pak. Jelas, Kedengaran, Pak. Pak. Jelas Pak Sarip, jelas. Jangan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan yang disampaikan Pak Samsudin. Mudah-mudahan nanti kita dalam berperang mempunyai senjata. Silajul mukmin doa, senjata orang beriman adalah doa. Kita berdoa mudah-mudahan bantuan doa dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan juga dari orang tua siswa mudah-mudahan dipermudah dalam mengerjakan soal. Nilainya mudah-mudahan memuaskan. Amin. Mudah-mudahan berjalan sukses lancar. Amin. Ya, bagi yang non-muslim berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita bantu anak-anak kita dengan berdoa, mudah-mudahan berjalan lancar ujiannya, berjalan sukses, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biniatin najah wassalama wal barokah wa man nawaina minas solihat la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oleh sahin si Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu tusan biniatin najah wassalama wal barokah. Kita doakan juga untuk almarhum Pak Yadi Ecorom Yadi bin Acak. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, terima segala amal baiknya. Mudah-mudahan menjadikan mudah-mudahan taman surga subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syifa wassalamu wal barokah biniyati najah wassalamu wal barokah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim lal karim antal karim lakal hamdu ya Allah ya maula ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uqliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nurul absari wa diaiha wa qutil arwah bi salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tamlihana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Inna usan qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya tafiyal muhimmat ya fiyal amrat
wa ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi majida ya rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukur kamil karim mu'ajimi sultanik. Amin. Allahumma ya mudabbir dabir ya muyassir yasir umurana wa balik maqasidana waqti hajatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sampai jema'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mewakili juga dari guru agama dan juga Muka Rizki sekolah wakil ketua guru-guru mengucapkan mohon maaf lahir batin. Besok 2 hari lagi insya Allah puasa. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita lakukan ya doa bersama. Semoga diijabah oleh Allah. Ya, semoga kita sehat, ujian berjalan lancar, anak-anak sukses ya. Yang terbaik untuk anak-anak pokoknya ya. Oke, karena sudah selesai rangkaian acaranya ya untuk hari ini. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tertinggal nanti bisa disampaikan ke guru kelasnya masing-masing. Ya. Sebelum saya tutup sekali lagi saya mohon maaf juga mewakili sekolah ya menjelang Ramadan, semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk ya Bapak Ibu. Ya, semoga dimudahkan segala urusan kita. Ya, sukses untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Samsudin, Pak Sarif, Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih sekali. Kita bertemu di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Mama Ada. Ya, silakan monggo Bapak Ibu. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, kita live. Ya, live. Izin pamit live. Saya juga izin live nih. Ya, monggo Bu Nini. Nyambi-nyambi. Izin keluar Bapak Ibu ya. Terima kasih. Keluar ya, Dek, ya. Udah selesai kayaknya.